Kembali serangan, wow, terjatuh di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Ya, saya pikir pelanggaran yang masih batas-batas tertentu. Kembali, nyaris saja sebuah serangan di awal babak pertama masih mampu ditepis oleh Gary Mandagi. Ya, kita lihat di sini Sinaga. Kita lihat di sini Persik langsung mengambil alih serangan ya. Mereka mengandalkan keluar semua kemampuan mereka untuk meraih gol di babak awal ini. Ya, kita lihat dari serangan tayangan ulang sebenarnya tidak ada pelanggaran yang cukup deras. Ya, kita lihat di sini bagaimana tidak ada Mampu dicuri oleh pemain Persiwa kali ini, memasuki daerah pertahanan Persik Kediri, berpindah ke sisi sebelah kanan. Terlalu jauh. Satu kelebihan anak-anak Persiwa ya, bermain cepat ketika dapat bola. Memang mereka memiliki kelebihan kecepatan. Kita lihat tendangan ulang bagaimana peluang dapat. Haryanto kesulitan dalam mengontrol bola. Ya, kita melihat inilah sesuatu yang diharapkan akan terjadi di lapangan kali ini. Permainan yang keras, bukan kasar. Ke kanan, kembali umpan lambung ke kotak penalti, yang dituju adalah Ziswa. Sebuah tendangan spekulasi Alex Yarangga. Masih lemah. Ya, saya pikir dari tayangan ulang ya, bagaimana Alex Yarangga melakukan tendangan ke arah gawang. Hanya saja memang sangat lemah dan jauh dari sasaran. Yang sebenarnya menurut saya masih bisa bola digeser ke kanan. Masih Persiwa Wamena. Kembali pelanggaran Yesaya Desnam. Ya, kita melihat ini adalah serangkaian pelanggaran yang dilancarkan oleh anak-anak Wamena terhadap para pemain Kediri, dan saya pikir ini memang kesulitan bagi para pemain Wamena untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Sakti Sinaga yang juga secara skill individu di atas rata-rata. Sangat penting bagi mereka untuk menjaga daerahnya agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal. Apalagi kita tahu karakteristik para pemain Kediri, yaitu biasanya gemar mencetak gol di menit-menit awal seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan terakhir mereka di kandang. Masih Husnul Yuli. Langsung ke depan, Pato Morales. Kita melihat, ya, Husnul Yuli dan gol! Saktiawan Sinaga menambah golnya menjadi 2 pada Jarum Indonesia Super League, membuat Persik unggul menjadi 1-0. Ya, satu penantian yang cukup ditunggu-tunggu dari awal pertandingan. Nah, kita lihat tadi skema permainan begitu rapi, 1-2 antara dari Oke John, Santiawan dan Patricio Morales. Dari sini memang mereka mendapat hasil yang cukup maksimal. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana Husnul memberikan bola. Ya, dan kita melihat di sini tidak terlepas tentunya gol Sakti Sinaga yang dicetak oleh kelalaian seorang Yesaya Desnam. Dan baru saja kita bicarakan bagaimana para pemain Kediri begitu gemar mencetak gol di menit-menit awal, dan kembali kita melihat gejala tersebut lahir dan akhirnya terlaksana. Dan siapa lagi kalau bukan Sakti Sinaga yang mencetak gol, pemain yang menampilkan permainan yang sangat impresif bagi Kediri di putaran kedua Jarum ISL musim lalu, dan tentu saja membuat hasil sementara yang cukup sulit bagi Persiwa Wamena, di mana mereka harus ketinggalan di pertandingan baru berjalan kurang lebih 11 menit. 2 gol tercipta. Patricio Morales.
Perebutan antara Pato Morales dan juga Yesaya Desnam. Ya, kita lihat kerap kali. Oh, Pato Morales perebutan bola atas, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Pato Morales Ya. terhadap Joko Kuspito. dan kita melihat memang di sini tidak ada opsi bagi Pato ya. Ia menyadari bagaimana lawannya memang berada pada posisi yang lebih ideal untuk menyundul bola tersebut, sehingga iya kita melihat tidak ada fokus juga dari Pato terhadap bola. Dia lebih fokus bagaimana menjegal lawan. Sebuah timing yang tepat. Herman Batak keluar menyambut bola. Peter Rumaropen yang juga musim lalu mencetak banyak gol dimasukkan untuk mencoba menyelamatkan situasi, namun kita melihat para pemain Kediri masih begitu gencar dan melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Lihatlah di sini bagaimana umpan Haryanto ke kotak penalti hampir saja genting di lini belakang Persiwa, sehingga mereka terus-menerus memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Persiwa terhadap Gusnul Iuli. Persik Kediri cepat kita lihat. Mahyadi Saktiawan dan nyaris saja ada Pato Morales di situ. Masih bisa dibuang oleh Nur Cahyo. Kita melihat di sini bagaimana posisi Nur Cahyo sudah begitu baik, dan kali ini lihatlah bagaimana visi seorang Sakti Sinaga melihat rekannya di depan, yaitu Pato. Emmanuel Padua kembali ke Peter. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Masih gagal. Eric Wicks Lewis, pemain yang berasal dari Liberia ini. Ya, saya pikir terlalu jauh umpannya ya. Sehingga sulit sekali Podai untuk menjangkau. Husnul Yuli melewati Manuel Padua. Husnul Yuli dan masih gagal menghasilkan gol. Sebuah usaha yang dilakukan oleh Pato Morales tampaknya mengenai wajah Yesaya Desnam. Ya, kita melihat di sini kembali Husnul Yuli melakukan penetrasi dari sisi kanan, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Pato, dan Pato kepada Sakti, dan beruntung bagi Persiwa di sana ada aksi heroik dari seorang Yesaya Desnam yang berjibaku untuk menghalau bola. Kalau tidak, ini sudah. Haryanto kerjasama dia dengan Husnul Yuli, lepaskan umpan ke tiang jauh, masih dapat diraih. Kembali sebuah peluang Pato Morales. Saktiawan Sinaga juga ada di situ. Haryanto, Saktiawan Sinaga kembali ke kaki Haryanto, melebar ke sisi sebelah kiri. Mahyadi Panggabean dan peluang emas kembali terbuang bagi Persik Kediri. Ya, Sayang sekali. Nazirov Moken. mungkin satu apresiasi kepada Mahyadi Panggabean yang memberikan umpan yang sangat manja kepada Nazirov, di mana seharusnya apabila di sana ada seorang Sakti Sinaga ataupun Pato Morales yang memang adalah striker murni, seharusnya bisa mencetak gol. Dan ini semua dimulai oleh kembali sebuah umpan ke jantung pertahanan oleh Husnul Yuli, dan kita melihat bagaimana di sana Gary Mandagi tidak mampu menghalau, hampir saja tadi Sakti menambah gol. Dan kemudianlah baru datang sebuah serangan lagi di mana Mahyadi memberikan umpan yang sangat matang, namun memang saya pikir situasi bagi Nazirov yang memang notabene adalah pemain tengah sulit untuk mengeksekusinya menjadi gol. Ya, saya pikir satu catatan juga bagi kubu Persiwa, Bung Joko atau Janal Abidin ya. Kita lihat bola dari serangan tayangan ulang, bagaimana Sarok begitu bola matang tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Dan saya pikir ini juga karena bukan kematangannya atau instingnya. Gol. Nampaknya ada pemain cedera, yaitu Haryanto, minta pertolongan dari tim kesehatan. Haryanto, pemain berusia 32 tahun, salah seorang pemain Persik yang cukup setia. Kita melihat meskipun sudah senior, Haryanto masih begitu stabil permain. Pato Morales, Herman Batak,
Lagi-lagi tampaknya pemain Persik Jeffrey Dwi Hadi terjatuh setelah mengalami benturan dengan Fenry Movu. Ya, kita melihat memang ini Masih Nasirov. Kembali peluang bagi Persik dan kita melihat Amarildo Souza tampaknya bukan offside, Bung. Ya betul, tetapi kita lihat tayangan ulang bagaimana Amarildo Souza yang menurut pemain Persiwa sebenarnya tertangkap offside, tetapi asisten wasit ataupun wasit berkata lain. Nyaris saja Amarildo. namun di pertandingan ini tampaknya mereka Wow, sebuah blunder nyaris saja dilakukan oleh Herman Batak. sebuah deja vu. Kita melihat sama seperti apa yang dilakukan oleh Gary Mandagi sebelum ia akhirnya harus keluar. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya lini depan Persiwa musim ini di 4 pertandingan awal sudah sangat produktif. Namun di pertandingan ini tampak mereka begitu terburu-buru melepaskan umpan sehingga belum ada serangan yang Wow, lagi-lagi masih cukup lengket pertahanan Herman Batak. Mantap.